Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuraida dengan NIM 102010149. Dosen pengampu Ibu Isnaniar SKPMK. Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang soal hukum, manajemen dan kepemimpinan keperawatan. Soal pertama, seorang kepala ruang ICU menyatakan kepada anggotanya, saya membuat keputusan pelayanan keperawatan di ruang ICU dan semua perawat diharapkan dapat mengikuti aturan yang saya buat. Apakah gaya kepemimpinan yang ditetapkan oleh kepala bangsal tersebut A. Autokratis, B. Situasional, C. Demokratis, D. Laissez-faire, E. Transaksional? Jawabannya ialah A. Soal kedua, seorang perawat baru saja lulus 1 tahun yang lalu dari pendidikan diploma dan langsung diterima sebagai pegawai tetap di rumah sakit. Perawat tersebut mempunyai keinginan yang kuat untuk belajar. Meskipun minimal pengalaman, tetapi karena keterbatasan sumber daya di rumah sakit, ia ditunjuk sebagai ketua tim dan beranggotaan 4 orang dengan latar belakang pendidikan diploma dan telah bekerja sebagai tenaga kontrak selama 3 tahun. Manakah model kepemimpinan yang sebaiknya digunakan oleh perawat saat membimbing stafnya? A. Diktator, B. Autokratis, C. Demokratis, D. Laissez-faire, E. Campuran? Jawabannya ialah C. Soal ketiga, seorang perawat sedang mendokumentasikan asuhan keperawatan untuk persiapan operan jaga jam 14.00. Tiba-tiba petugas kesehatan lainnya datang mengajak cerita, sedangkan saat ini sudah menunjukkan jam 13.30. Apakah respon perawat yang tepat terhadap petugas kesehatan tersebut? A. Menunda pekerjaan Anda untuk menyambut kedatangannya dan meminta maaf karena ruangan masih berantakan. B. Menyambut kedatangannya kemudian meminta menunggu di ruang jaga sampai selesai pekerjaan perawat. C. Menjelaskan bahwa perawat mengerjakan dokumentasi keperawatan dan mengatur waktu bertemu yang tepat. D. Dengan keras marah pada petugas kesehatan karena tidak kontrak waktu terlebih dahulu. E. Melanjutkan pekerjaan perawat sementara petugas kesehatan menunggu di ruang jaga. Jawabannya ialah B. Soal keempat, seorang kepala ruang memimpin operan shift dengan meminta perawat pada shift pagi mengkomunikasikan asuhan keperawatan yang telah dikelola kepada shift berikutnya. Apa yang perlu disampaikan saat pergantian shift sesuai dengan dokumentasi yang sudah disusun? A. Tindakan keperawatan yang telah dilakukan dan rencana perawat selanjutnya. B. Prosedur rutin keperawatan yang telah dilakukan klien selama shift berlangsung. C. Hasil audit tindakan keperawatan yang telah dilalui klien. D. Rencana tambahan tindakan keperawatan kepada klien. E. Diagnosis keperawatan pasien. Jawabannya ialah A. Kelima, seorang kepala ruang membagi perawat shift pagi menjadi 3 kelompok perawat. Masing-masing kelompok bertanggung jawab atas pemberian asuhan keperawatan kepada beberapa klien. Apakah metode pemberian asuhan keperawatan yang digunakan oleh ruang perawat di atas? A. Metode tim, B. Metode kasus, C. Metode fungsional, D. Keperawatan primer, E. Metode diferensial praktis? Jawabannya ialah A. 6. Di ruang rawat terdapat 3 perawat profesional dan 7 perawat vokasional. Kepala ruang membagi menjadi 2 kelompok dan masing-masing kelompok bertanggung jawab terhadap sejumlah pasien. Apakah metode penugasan yang sesuai dengan kasus tersebut? A. Tim, B. Kasus, C. Primer, D. Fungsional, E. Primer modifikasi? Jawabannya ialah A. Yang ketujuh, kepala ruang menyusun jadwal dinas perawat sesuai dengan kebutuhan dan peraturan yang telah berlangsung. Apakah fungsi manajemen yang telah dilaksanakan oleh KARU tersebut? A. Fungsi perencanaan, B. Fungsi pengorganisasian, C. Fungsi ketenangan, D. Fungsi pengarahan, E. Fungsi pengadilan? Jawabannya ialah B. 8. Seorang perawat junior menjabat sebagai kepala ruang yang membawahi perawat senior yang artikulatif, percaya diri dan kadang-kadang agresif di bangsal pediatrik. Perawat tersebut merasa tidak nyaman dan percaya bahwa perawat adalah kambing hitam dari segala sesuatu yang tidak beres di departemennya. Apakah tindakan yang tepat dilakukan oleh perawat tersebut? A. Mengidentifikasi sumber konflik dan memahami poin gesekan. B. Pindah dari bangsal dan memulai suatu pekerjaan yang baru. C.
C. Mencari bantuan dari direktur keperawatan di rumah sakit tersebut. D. Mengabaikan apa yang dirasakannya dan terus bekerja secara independen. E. Mengadukan sikap dan perilaku perawat senior kepada kepala bidang perawatan. Jawabannya ialah A. Ke-9. Seorang perawat di ruang bedah tidak setuju dengan jadwal yang disusun oleh kepala ruang. Konflik tersebut termasuk dalam konflik A. Konflik intergrup, B. Konflik intergrup, C. Konflik interrasional, D. Konflik intrapersonal, E. Konflik interpersonal. Jawabannya ialah E. 10. Kepala ruang menyelesaikan suatu konflik yang terjadi di ruang rawat dengan mengambil keputusan bahwa perawat yang tidak setuju dengan resolusi konflik yang dibuat akan dipindahkan ke ruang yang lain. Apakah strategi resolusi konflik yang dilakukan oleh kepala ruang? A. Advert, B. Competing, C. Smoothing, D. Suppression, E. Collaboration. Jawabannya ialah D. 11. Dua orang perawat pelaksana terlibat konflik yang berpengaruh terhadap produktivitas dan kekompakan tim. Ketua tim bermaksud untuk mempertemukan kedua perawat pelaksana tersebut dan mencari jalan keluar dari konflik yang telah terjadi. Apakah strategi manajemen konflik yang dilakukan oleh ketua tim? A. Suppression, B. Interpretation, C. Collaboration, D. Confrontation, E. Compromising. Jawabannya ialah D. 12. Kepala ruang menyelesaikan konflik serius yang terjadi di antara perawat pelaksana. Kepala ruang menggunakan strategi dengan melibatkan semua kelompok yang terlibat konflik untuk mengemukakan jalan keluar dan mendapatkan sebuah konsensus. Apakah strategi yang digunakan kepala ruang tersebut? A. Win-win, B. Loss-win, C. Competing, D. Confrontation, E. Integrative decision. Jawabannya lah E. 13. Seorang ketua tim yang bertugas di ruang perawat penyakit dalam memimpin diskusi penggunaan kasur dekubitus untuk pasien stroke dengan tirah baring lama. Salah satu perawat pelaksana menyampaikan usulan bahwa tindakan yang paling tepat adalah melakukan mobilisasi secara rutin. Bagaimana sikap ketua tim yang tepat untuk usulan perawat pelaksana tersebut? A. Menyerahkan tanggung jawab perawatan pada perawat yang memberi usulan tindakan. B. Menerima masukan dan meminta pendapat mengenai rencana tindakan yang paling tepat. C. Menyatakan dengan jelas bahwa menentukan tindakan adalah tanggung jawab ketua tim. D. Memberikan argumentasi bahwa terapi kasur dekubitus sesuai dengan EBN. E. Memberikan usulan untuk memberikan tindakan yang lain yang lebih modern. Jawabannya ialah B. 14. Seorang dokter berkonflik dengan perawat pelaksana di suatu ruang karena pengukuran vital sign yang dianggap tidak tepat. Apakah strategi yang tepat untuk penyelesaian konflik tersebut? A. Avoiding, B. Competing, C. Collaboration, D. Confrontation, E. Accommodating. Jawabannya ialah C. 15. Seorang kepala ruang rawat bedah mendapatkan teguran dari salah satu keluarga pasien karena ada salah satu perawat sering marah-marah kepada pasien. Kepala ruang kemudian menanyakan kepada perawat yang sedang berdinas tetapi tidak ada yang mengaku dan saling melempar kesalahan. Apakah tindakan paling tepat yang harus dilakukan oleh kepala ruang tersebut? A. Melakukan kegiatan mengevaluasi penampilan kerja staf dalam upaya mempertahankan kualitas pelayanan pemberian asuhan keperawatan. B. Memberikan teguran kepada seluruh perawat yang safe agar tidak memberikan asuhan keperawatan dengan profesional. C. Melaporkan kejadian tersebut kepada direktur rumah sakit dan memberi sanksi kepada seluruh perawat safe saat itu. D. Meyakinkan kepada perawat agar berani mengakui kesalahannya dan belajar memperbaiki kesalahannya. E. Melakukan koordinasi dengan seluruh tim keperawatan di Bangsal Badah terkait masalah tersebut. Jawabannya ialah A.